Welcome back, ketemu lagi bersama gue Irwancan di Menit Abangan. Salam olah bola. Ini emang bener-bener ya, sepak bola nggak bisa dipisahin sama drama. Dan di babak perempat final Euro 2024, drama itu terjadi di pertandingan Spanyol versus Jerman. Ini dramanya banyak banget, mulai dari kartu merah Carvajal, terus handsball dari Cucurella di kotak penalti Spanyol, tapi wasit yang hukum penalti buat Jerman. Terus ditambah lagi Toni Kroos yang bikin cedera Pedri. Ini benar-benar drama yang semakin menjadi bumbu menarik di pertandingan babak perempat final Euro 2024 antara Spanyol versus Jerman. Dan endingnya kita lihat dong, Spanyol berhak lolos ke semifinal karena menang 2-1 lewat gol di babak extra time. Nah, menurut kalian nih apa nih yang bikin Spanyol bisa ngalahin Jerman di babak perempat final? Yuk kita bahas. Kalau menurut gua sih, kalau kita lihat dari starting line up yang diturunin sama masing-masing pelatih di pertandingan kemarin, Spanyol bersama Fuente dan Jerman bersama pelatihnya Nagelsmann. Kalau kita lihat ya, ini Jerman di starting line up-nya melakukan beberapa perubahan, terutama di lini tengah nih, di sisi DMF ataupun karena Jerman main double pivot ya. Kroos biasa didampingi sama Andrik, ini kemarin Kroos didampingi sama Emre Can. Juga Leroy Sané yang posisinya biasa diisi sama Wirtz, kemarin Leroy Sané main sebagai starting line up. Dan endingnya kita lihat di sepanjang mereka main di dalam lapangan, ini kayak Emre Can, Leroy Sané, nggak kelihatan nih perannya sepanjang pertandingan. Bisa dibilang ya, perubahan yang dilakukan sama Nagelsmann ini kurang membuahkan hasil. Ditambah lagi Gundogan juga lagi overperform, menurut gue overperform ya semalam. Karena apa? Gundogan juga ikutan tenggelam permainannya. Biasa kan Gundogan itu main tampil impresif dan pinter mencari celah di daerah sepertiga akhir pertahanan dari lawannya tuh. Semalam Spanyol, tapi semalam Gundogan ini nggak kelihatan perannya dalam memainkan false nine ya, yang posisi biasa dimainin sama Gundogan tuh ya kan. Gundogan lebih sering bingung mencari posisi yang enak gimana nih untuk melakukan pergerakan-pergerakan berbahaya di lini pertahanan Spanyol. Ditambah lagi kemarin Toni Kroos ini main cukup kasar ya di awal-awal pertama. Karena apa? Dia bikin Pedri cedera, tapi nggak karena kartu kuning. Dan ditambah lagi kemarin biarpun di 25 menit awal babak pertama bisa dibilang Jerman sedikit mendominasi Spanyol, tapi lagi-lagi kita lihat ini pelatih Spanyol cerdik banget. Karena apa? Biarpun Jerman menguasai pertandingan, tapi lini tengah Jerman benar-benar disekat banget nih ruang geraknya. Terus kayak Toni Kroos juga pergerakannya benar-benar dipantau banget sama para pemain Spanyol. Terbukti Toni Kroos sepanjang pertandingan jarang banget ngirim final pass ataupun progressive passing yang biasa beredar di area tengah dari lapangan tuh ya kan. Toni Kroos kemarin lebih banyak ngirimin umpan ke sisi sayap kanan dan sisi sayap kiri. Ini juga menjadi andalan Jerman di pertandingan semalam. Tapi menurut gue kurang efektif ya. Seandainya Toni Kroos bermain kayak biasanya di pertandingan sebelumnya, gue yakin banget nih Jerman bisa aja menang ya kan. Tambah lagi kemarin di serang Jerman, kayak Havertz juga kurang oke nih, punya 2 peluang bersih menurut gue ya, kayak Havertz ya, tapi nggak ada satupun yang berbuah jadi gol. Sampai kayak Havertz diganti pun masuk Füllkrug, ini juga Füllkrug juga bisa yang biasanya jadi super sub bagi Jerman, tapi di semalam lagi apes kali ya. Satu tendangannya kena tiang, satu lagi menjelang pertandingan berakhir di babak 2 extra time, sundulannya melenceng tipis banget di sisi kiri gawang dari Unai Simon. Sementara Spanyol kenapa bisa menang ya? Karena Spanyol main efektif menurut gua ya. Pinter manfaatin kelemahan dari Jerman. Terutama kelemahan lini belakang Jerman tuh. Lihat aja 2 gol Spanyol ini berawal dari kecerdikan pemain Spanyol untuk mengeksploitasi second line ataupun lini kedua di area pertahanan pemain Jerman. Gol Olmo nggak kelihatan tuh pergerakannya sama para pemain bertahan Jerman dari, bisa dibilang pergerakannya dari tetangganya half space nih, agak geser ke kiri dikit dari half space sebelah kanan. Ini si Olmo sukses menyelesaikan umpan Yamal dengan tendangan placing ke arah kanan gawang Neuer. Gol kedua Spanyol juga gitu tuh ya kan. Sundulan Merino yang sangat-sangat terarah banget di sisi kanan gawang Neuer. Ini berawal dari pergerakan Olmo di sisi kanan pertahanan Jerman, ngirim umpan crossing mateng, dan pergerakan Merino dari sisi second line nggak terbaca sama para pemain Jerman yang berada dalam kotak penalti. Endingnya boom, Merino bikin gol kedua Spanyol yang antarin Spanyol menang 2-1 dan lolos ke babak semifinal. Pertandingan berikutnya nggak kalah menarik nih, ada Portugal versus Prancis. Ini juga pertandingan menurut gue penuh drama ya. Karena apa?
Yang pertama, Prancis ini lagi-lagi di Euro kali ini biarpun nggak tampil produktif, tapi bisa lolos ke semifinal loh. Ini menurut gue sih agak sedikit ajaib ya. Mbappe nggak kayak biasanya. Biasanya kan Mbappe itu hobi bikin gol ya di setiap turnamen yang diikuti bersama Prancis. Di Euro kali ini Mbappe baru bikin 1 gol. Itu juga lewat titik putih. Di pertandingan semalam, di waktu normal dan dua kali 15 menit babak perpanjang waktu, ini juga bermain imbang 0-0. Dan akhirnya pertandingan dilanjutkan lewat drama adu penalti yang dimenangi sama Prancis dengan skor 3-5. Sebenarnya sih Portugal bisa aja menang di pertandingan semalam, tapi sayang banget Portugal agak sedikit membosankan permainannya nih gue bilang ya kan. Ketika Prancis main dengan low block atau garis pertahanan rendah, ini Portugal lebih sering muter-muterin bola di area pertahanannya sendiri nih. Entar ke tengah, habis tengah bingung lagi depan karena penuh, dioper lagi ke belakang. Ini seharusnya ketika posisi kayak gitu, Portugal pemain tengahnya ini berani mengirimkan progressive passing ke area pertahanan dari Prancis yang di situ ada si CR7 yang udah nunggu tuh. Dan kemarin kelihatan banget nih beban Rafael agak sedikit berat karena apa? Bola sering banget serangan Portugal sering banget dialirin lewat sisi sayap kiri yang diisi sama Rafael. Tapi sayang banget Prancis udah bisa ngebaca gaya permainan kayak begitu ya kan. Terbukti distribusi bola ke CR7 ini lumayan tersendat sepanjang pertandingan, dan di beberapa momen ini CR7 kelihatan kesel banget karena apa? Seharusnya dia tuh dikasih umpan matang karena posisinya udah sedikit kosong, tapi jarang mendapatkan bola-bola matang yang seperti diinginkan sama CR7. Sekali dapat umpan matang, CR7 tendangannya malah menyapa angin alias melambung tinggi di atas mistar gawang dari Prancis. Ya itu dia sih menurut gua keanehan-keanehan dalam sepak bola yang terjadi, drama ya, bahasa drama sepak bola yang terjadi di pertandingan antara Portugal sama Prancis semalam ya kan. Ya biarpun Prancis nggak ada Eusebio, tapi lagi-lagi Kante sukses memainkan perannya dengan sangat bagus ya menurut gua ya. Ada di mana-mana dia. Entah dia nanti muncul di sisi kanan, tengah, kiri, bahkan di lini pertahanan. Kante juga sering ikut membantu daerah pertahanan dari Prancis. Dan pelatih Portugal menurutnya agak aneh juga nih, Martinez. Kenapa Diogo Jota nggak dimainin? Menurut gue ya, ketika Rafael udah deadlock, itu harusnya Diogo Jota dimasukin untuk mengisi pos penyerang sayap kiri dari Portugal. Tapi Diogo Jota malah nggak dimainin. Juga Joao Felix menurut gue juga biarpun dia gagal nendang penalti, tapi Joao Felix telat dimasukin sama Martinez nih. Harusnya Felix dimasukin dari awal babak kedua biar opsi serangan Portugal ini lebih banyak dan lebih gencar, dan biar CR7 sering dapat umpan mateng. Tapi itu nggak dilakukan sama Martinez. Endingnya Portugal kalah deh sama Prancis lewat babak adu penalti. Ini juga kiper Portugal Diego Costa performanya juga di babak adu penalti nggak seperti di pertandingan sebelumnya atau di babak 16 besar yang sukses mematahkan seluruh penendang penalti dari lawan Portugal saat itu, Slovenia ya. Tapi lawan Prancis kemarin, si Diego Costa secara paripurna gagal membaca arah bola tendangan dari para pemain Prancis. Padahal tuh Fofana sama Dembele tendangannya nggak kenceng-kenceng banget. Seandainya bola kebaca itu pasti bisa diantisipasi sama Diego Costa. Tapi apa boleh buat? Nasi udah jadi ketupat ketoprak ya kan. Endingnya Prancis ke semifinal, Portugal para pemainnya mesti liburan lebih cepat alias gagal masuk ke babak semifinal. Tapi ada yang menarik di pertandingan semalam, CR7 nunjukin sifat terpujinya di Euro kali ini. Yang pertama, dia solidaritasnya tinggi banget. Ketika alumni Real Madrid, Toni Kroos gagal ke semifinal, CR7 sebagai alumni Real Madrid juga, dia juga gagal masuk ke semifinal bersama Portugal. Ini artinya apa? Solidaritas antar alumni Real Madrid, Ronaldo sama Toni Kroos ini tinggi banget. Yang berikutnya Ronaldo nggak irian. Lihat aja ketika Messi bersama Argentina di Copa America masuk ke semifinal, Ronaldo nggak iri itu sama Messi. Ronaldo nggak masuk ke semifinal bersama Portugal. Ini mantap banget buat Cristiano Ronaldo. Respect banget buat CR7. Terima kasih yang udah nonton konten Pundit Abangan dari awal sampai dengan akhir. Yang udah subscribe, thank you banget. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Ketemu lagi bersama gue Irwancan di konten Pundit Abangan berikutnya. Salam olah bola.